Sini atuh ya. Kisah ini berawal dari seorang residivis bernama Ustadz Bahri yang bekerja di sebuah bengkel mobil. Ia didatangi oleh seorang pria bernama Hasan, yaitu teman Bahri, untuk memeriksa mobilnya. Ngopi dulu yuk. Udah yuk. Namun tujuan Hasan yang sebenarnya adalah untuk memberitahu Ustadz Bahri bahwa Ratna sedang berada di kampung dan mengalami sakit keras, meminta tolong kepadanya untuk menyembuhkan Ratna. Kendati demikian, Ustadz Bahri mengatakan jika ia sudah tidak sama lagi seperti dulu dan merasa tidak bisa menolong warga desa Mekarwangi. Singkat cerita, setelah mesin mobil diperbaiki, Hasan masih berharap untuk Bahri pulang ke desanya dan menolong warga. Kemudian ia pamit untuk pulang. Malam harinya, saat Bahri ingin tidur, ia tak sadar jika ada sosok pocong yang menghampirinya. Dan ketika suara kucing membuatnya terbangun, sosok pocong itu pun menghilang. Saat Bahri ingin melanjutkan tidurnya, ia mendengar suara rintihan perempuan yang meminta tolong kepadanya. Lantas Bahri mencari sumber suara itu, dan ia terkejut melihat sosok Ratna dengan kondisi leher yang sudah terikat rantai dan menghilang seketika. Di saat itu Bahri memutuskan untuk pergi ke desa Mekarwangi dan ingin menolong Ratna. Dalam perjalanannya, ia melihat kejadian kecelakaan tunggal sebuah mobil yang terbalik. Sins beralih ke desa Mekarwangi. Pria bernama Asep mendatangi kediaman Ratna dan menyampaikan keluhan warga tentang kondisi Ratna. Ia menyarankan ibunya agar membawa Ratna ke pesantren untuk diruqyah. Juga meminta Ratna dan ibunya mengakhiri hidup karena menyusahkan. Jawab terus atau cek? Bro. Tiba di desa Mekarwangi, Bahri disambut oleh Hasan dan menyarankan agar segera pergi ke tempat seorang kiai bernama Fatah. Apa kabar, Bah? Di sana Bahri berjumpa dengan Kiai Fatah dan istrinya. Sebenarnya Kiai Fatah curiga dengan maksud kedatangan Bahri untuk menolong Ratna. Namun istrinya mengalihkan pembicaraan dan meminta Bahri untuk beristirahat. Ini sama Abah, sama Nyai. Masalah Ratna, Pan. Punten, Abah harus istirahat dulu ya. Ya? Ari panggil Abah. Kiai Fatah ingin bertemu dengan Bahri. Di sana Bahri mengungkapkan isi hatinya yang hancur karena fitnahan dan warga tidak ingin kenal dengannya lagi. Ia difitnah karena menyebabkan kematian kepada warga yang ia pernah ruqyah. Ia juga kehilangan ibunya ketika ia masih dalam masa tahanan penjara. Bahri juga mengatakan sejujurnya bahwa ia datang ke desa itu ingin menolong Ratna untuk diruqyah. Ruqyah. Mau minum teh atau kopi? Teh aja, Bu. Bahri dan Hasan mengunjungi kediaman Ratna dan ibunya. Ibu Ratna menjelaskan tentang perubahan sikap Ratna dan meminta Bahri untuk menolongnya. Kalau anak ibu ya. Setelah Bahri melihat kondisi Ratna, awalnya ia menolak untuk menolongnya. Namun Hasan mencoba untuk meyakinkan Bahri bahwa Ratna benar-benar butuh bantuannya. Saya nggak bisa. Bahri. Tolong Ratna.
Bahri akhirnya bersedia menolong Ratna dan memulai proses ruqyah hingga larut malam. Saat Bahri membacakan ayat kursi, tiba-tiba hal menakutkan terjadi. Iblis yang menyerupai Ratna muncul dari cermin lemari dan berusaha menghentikan Bahri yang sedang meruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Ma warfa'um wa la yu'ituna wa huwal aliyyul azim. Bahri sempat meninggalkan Ratna sebentar untuk mengambil lentera api. Namun tiba-tiba Ratna menghilang dari tempat tidurnya. Kemudian Bahri yang sedang mencari Ratna tak sadar jika ada sosok berkain putih melintas di belakangnya. Dan sosok Ratna mematikan lentera api yang digenggam Bahri. Tapi nggak ada di belakang. Sama Bu. Bapak. Tak lama setelahnya, Bahri melihat sekilas Ratna dari luar rumah dan mereka mengejarnya. Ternyata, Ratna berada di atap rumah, dan tiba-tiba ia terbang langsung mencekik ibunya hingga pingsan. Selanjutnya, iblis yang merasuki tubuh Ratna merangkak dan mencekik Bahri. Namun Bahri melafalkan ayat suci Al-Quran yang membuat iblis itu keluar dari tubuh Ratna. Namun naas, nyawa Ratna sudah tidak bisa terselamatkan lagi dan meninggal dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Keesokan paginya, jenazah Ratna akan dimakamkan. Namun pria bernama Burhan dan para anak buahnya mengatakan jika Ratna dimakamkan di desanya, maka akan membuat kotor desa itu. Hal itu tidak membuat proses pemakaman terhenti, dan proses pemakaman pun berlangsung. Setelah proses pemakaman selesai, jenazah Ratna bangkit dari dalam kubur untuk menuntut balas dendam, dan teror pun dimulai. Malam harinya istri Asep diteror ketika Asep sedang pergi mengambil mangga, hingga ia mengalami keguguran karena terjatuh dan calon bayi dalam kandungannya meninggal dunia. Lalu esok paginya, seorang pria bernama Dadang, anak buah Burhan, datang berkunjung menanyakan apa yang terjadi. Ia beranggapan jika Bahri adalah penyebabnya, karena membiarkan Ratna dimakamkan di desa itu, dan mereka akan balas dendam kepada Bahri. Ayo terima dong. 7 Sep. Sedangkan di tempat Kiai Fatah, Hasan mendatangi Bahri dan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Ratna semasa hidupnya. Hasan menjelaskan bahwa ayah Ratna bunuh diri akibat terlilit hutang, dan Ratna diancam akan dibunuh dan diperkosa. Lalu setelahnya, Ratna menghilang dan ibunya bisa membayar hutang warga semenjak kepergian Ratna yang entah kemana. Jangan-jangan yang dibilang sama Burhan itu benar. Akhirnya Bahri dan Hasan pergi ke tempat Burhan untuk mencari penjelasan. Burhan yang baru tiba saat itu langsung mendorong Bahri karena kesal membiarkan Ratna dimakamkan di desa itu. Ia juga menjelaskan bahwa Ratna bekerja di tempat prostitusi, dan meminta agar Burhan menutup mulutnya. Sebagai imbalan, ia diberi sejumlah uang. Setelah itu, Ratna mengidap penyakit dan dibawa pulang ke desanya. Tiba waktu malam, Burhan mendapatkan teror oleh kemunculan pocong Ratna. Teror itu juga dialami Dadang yang sedang berkendara di tengah hutan.
Namun, tak hanya di situ. Burhan yang sedang melamun di dalam kamar didatangi oleh sosok Ratna yang menyerupai istrinya dan merenggut nyawa Burhan. Sementara di tempat lain, warga memanggil Bahri yang sedang mengaji di tempat Kiai Fatah untuk meminta tolong karena warga yang kesurupan. Bahri kewalahan karena warga satu persatu mengalami kesurupan massal. Lalu Fahri mengajak warga lain untuk membaca ayat suci Al-Quran bersama-sama. Waskur abdana Ayyub. Abah. Akhirnya semua warga yang kesurupan tersadar. Namun Bahri bergegas ke rumah Kiai Fatah karena salah satu warga yang memberitahunya. Di sana, Kiai Fatah yang tengah sakaratul maut memberi tasbih kepada Bahri. Kemudian setelahnya Kiai Fatah meninggal dunia. Esok harinya jenazah Kiai Fatah disolatkan. Namun ketika usai sholat, Asep, Dadang, dan warga lainnya berteriak memanggil Bahri. Mereka bermaksud untuk mengusir Bahri dari desa itu. Bahri pun akhirnya mengalah dan pergi dari desa. Ulah gitu atuh ka Bahri, gentengan pisan. Gak apa-apa. Biar Bahri yang pergi. Bagus kalau kamu sadar. Sementara itu di pemakaman, seorang wanita mengunjungi pemakaman Ratna. Ia terkejut dan lari ketakutan melihat tubuh jenazah Ratna yang setengah keluar dari dalam kubur. Lalu wanita itu bertemu dengan Bahri di dalam bis, dan wanita itu menjelaskan jika ia adalah sahabatnya. Bahri pun mengetahui tentang Ratna yang memakai susuk. Wanita itu juga bercerita jika Ratna memakai susuk itu dari salah satu anak buah Burhan. Tadinya syarat susuknya pertama ayam, terus dia minta tumbal orang yang dia sayang. Setelah Bahri mengetahui hal itu, ia mengurungkan niatnya untuk pergi. Dan ia berjumpa dengan Asep dan salah satu warga yang lain. Bahri mencoba menjelaskan jika ia ingin membersihkan nama baik Ratna. Namun Asep kesal dan memukul Bahri hingga terlibat perkelahian. Siapa yang masangin Ratna susuk? Masukkan susuk mereka. Saat mereka tiba di sana, Bahri yang masuk dan memeriksa tempat Dadang terkejut melihat tempat ritual yang cukup menakutkan. Namun tiba-tiba, Dadang muncul dari arah belakang dan memukul Bahri hingga pingsan. Ternyata benar, Asep yang memasang susuk kepada Ratna. Ia juga memanfaatkan jenazah Ratna untuk menakuti warga dan merenggut keimanan warga supaya bersekutu dengan iblis. Saat itu Asep berusaha membunuh Bahri dengan sebuah keris. Beruntungnya Bahri tersadar dan menahan serangan dari Asep. Bahri pun melemparkan lentera api yang membuat ruangan itu terbakar, dan mereka berdua berkelahi. Bahri berhasil melumpuhkan Asep dengan sebuah balok kayu dan menghantamkan ke arahnya hingga ia tewas. Lalu Bahri langsung keluar menyelamatkan diri, dan ia bertemu dengan Ratna yang mengucapkan terima kasih dan sekejap menghilang setelahnya. Ratna, Esok paginya, jenazah Ratna yang keluar dimakamkan kembali. Lalu salah satu warga yang terpengaruh oleh Asep dan Dadang itu pun meminta maaf telah salah paham kepada Bahri dan Ibu Ratna. saya juga minta maaf. Salah menilai Ustaz. Gak apa-apa. Maafkan.
Setelah proses pemakaman selesai, datang 2 orang dari pihak kepolisian yang memberikan informasi bahwa Hasan mengalami kecelakaan. Ia sempat mengalami koma beberapa hari dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi menunjukkan kartu identitas milik Hasan, dan Bahri mengingat tentang kejadian kecelakaan saat ia pulang dari kota. Ternyata, selama Hasan menemani Bahri menyelesaikan masalah di desa itu, ia sudah meninggal dunia. Apa yang terjadi sama Ratna, San? Dia, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya adalah keluarganya. Bahri akhirnya memutuskan untuk tinggal di pondok pesantren Al-Mukmin yang berada di desa Mekarwangi untuk meneruskan jejak almarhum Kiai Fatah. Film pun selesai.